Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ika Ramayanti, Saya Nila Ayu Elvariani, saya Cita Sasa Pemata Dinda, saya Nurul Istiqomah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang indera pembau. Yang pertama adalah pengertian indera penciuman atau indera pembau. Indera penciuman atau indera pembau adalah salah satu indera yang digunakan untuk mengenali aroma yang dihasilkan di sekitar. Hidung adalah indera pembau yang peka terhadap rangsang berbentuk gas atau uap. Kemampuan hidung mengenali aroma di sekitar terjadi karena di dalam hidung terdapat sel-sel reseptor atau kemoreseptor yang dilengkapi dengan rambut-rambut berselaput lendir. Rambut-rambut berfungsi untuk mencegah benda asing yang masuk ke dalam rongga hidung, sedangkan selaput lendir berfungsi untuk melembabkan rongga hidung. Fungsi indera pembau akan hilang jika terjadi penyumbatan rongga hidung dan adanya infeksi pada reseptor pembau oleh virus. Hilangnya fungsi indera penciuman disebut anosmia. Anosmia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penyumbatan rongga hidung akibat flu atau pilek. Yang kedua, terdapat polip atau tumor di rongga hidung, sel rambut rusak akibat infeksi kronis, dan gangguan pada saraf olfaktori. Fungsi utama hidung yaitu sebagai jalan nafas, alat pengatur kondisi udara, penyaring udara, sebagai pengatur suara, sebagai indera pembau. Indera penciuman erat kaitannya dengan indera pengecapan karena kerja dari indera penciuman akan sangat mempengaruhi indera pengecapan. Misalnya, ketika seseorang mencium makanan yang lezat, maka ketika seseorang tersebut memakannya, maka akan terasa lebih nikmat. Struktur dan fungsi indera penciuman. Hidung terdiri atas hidung luar dan hidung dalam. Hidung luar menonjol pada garis tengah di antara pipi dengan bibir atas. Struktur hidung luar dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu paling atas kubah tulang yang tidak dapat digerakkan, di bawahnya terdapat kubah kartilago yang sedikit dapat digerakkan, dan yang paling bawah adalah lobulus hidung yang mudah digerakkan atau elastis. Morfologi hidung di bagian luar terdiri dari 1. Pangkal hidung atau brikde, yaitu bagian atas dari batang hidung yang bertumpang tindih dengan tulang hidung. 2. Batang hidung atau dorsum nasi. 3. Puncak hidung atau tip. 4. Sayap hidung atau ala nasi. 5. Kolumella atau sekat tulang rawan dan kulit yang membatasi rongga hidung kanan dan kiri. 6. Lubang hidung atau nares anterior, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghirup dan membuang nafas. Sementara anatomi bagian dalam terdiri dari rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan, menjaga kelembapan, suhu, tekanan udara. Septum pemisah hidung. Septum yaitu pemisah antara hidung kanan dan kiri. Septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Silia atau rambut hidung. Silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Serabut saraf pembau. Serabut saraf pembau merupakan reseptor utama yang berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Selaput lendir. Selaput lendir berfungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Mukus berfungsi melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. D. Mekanisme kerja indera penciuman. Pada hidung manusia terdapat berbagai sel kemoreseptor yang bisa mendeteksi senyawa kimia. Sel kemoreseptor merupakan sel bersilia yang ada di bawah selaput lendir atau mukus. Sel inilah yang akan bekerja mendeteksi senyawa kimia yang masuk ke dalam lendir. Secara singkat, proses penciuman dimulai dari hidung yang mencium aroma tertentu, yang kemudian diproses oleh sel-sel pembau. Dari sini, aroma tersebut akan diteruskan menuju otak. Di otak, impuls ini akan diubah menjadi sensasi bau tertentu yang sudah dikenali. Urutannya yaitu rangsang atau bau, lubang hidung, epitelium olfaktori, mukosa olfaktori, saraf olfaktori, talamus, hipotalamus, otak daerah olfaktori, atau konteks cerebrum.
kelainan pada indera penciuman. Yang pertama adalah salesma dan influenza. Influenza adalah gangguan pada alat pernafasan yang disebabkan oleh infeksi. Yang kedua, hidung tersumbat disebabkan oleh alergi atau salesma. Yang ketiga, sinusitis yaitu peradangan pada sinus. Selanjutnya ada rinitis yaitu pembengkakan dan peradangan pada jaringan lendir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.